Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-haditha tafsiran wa bayanan li kalamillahi azza wa jal wa ja'ala aqwalal ulama bayanan wa tafsiran li hadisir rasulil mursal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu syahadatan muttasilatan ila dukhulina jannati adn. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyam, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala aidan man hafadha min ummati arba'ina hadithan wajabat lahu syafaati, aw kama qala alaihi salatu wassalam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu lahu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dani para al-mukarramun, para dewan juri yang sama-sama kita hormati dan yang ta'zimi, yang diantaranya telah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama Kakanda al-mukarram Ustaz Adum Al-Khairi SPDI, yang kedua Kakanda al-mukarram Tuan Guru Haji Mustiadi, yang ketiga Sanada Al-Mukarram Tuan Guru Haji Alawi, yang keempat Dani Al-Mukarram Dinda Tuan Guru Haji Muhammad Madani, dan yang kelima Sanana Dinda Al-Mukarram Al-Ustaz Azhari. Kita doakan beliau-beliau mudah-mudahan Allah anugerahkan selalu keafiatan, kesehatan, panjang umur, dan senantiasa istiqomah membimbing kita nentu menuju jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, minad dunya ilal jannah, dari dunia sampai surganya kala, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita selaku murid-murid beliau mendapatkan ilmu yang barakah dari apa yang beliau sampaikan dan bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Dan terakhir anak-anakku santriwan-santriwati yang akan melaksanakan uji publik 100 hadis, 50 hadis dan 40 hadis, yang mudah-mudahan barakah daripada kita menghafal 100 hadis, baik yang hafal 100 hadis, demikian juga yang menghafal 50 hadis, dan yang menghafal terakhir 40 hadis mendapatkan syafaah dari baginda Rasul Muhammad SAW kala, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari sama-sama kita muja-muji bersyukur kehadirat Allah SWT dengan sama-sama melafazkan kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu harapan kita kelak mudah-mudahan kita mendapatkan syafaah dari beliau, amin ya rabbal alamin. Dan didani para al-mukarramun, para tuan guru, para dewan juri yang saya hormati, takzimi, muliakan, dan anak-anakku santriwan-santriwati yang saya banggakan. Alhamdulillah di malam hari yang mulia ini, tepat pada tanggal malam 27 Rabiul Awal, malam Jumat, di mana di dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa ibunda daripada Rasul Muhammad SAW dan ayahanda beliau dulu bertemu pada malam Jumat, sehingga mudah-mudahan kita melaksanakan uji publik atau pengetesan daripada 100 hadis, ujian daripada 100 hadis, 50 hadis dan 10 hadis ini menyebabkan kita mendapatkan keberkahan dari apa yang kita laksanakan pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah dari umat-umat Rasulullah yang mampu meneladani baginda Rasul Muhammad SAW, baik di dalam menjalankan perintah-perintah Allah
demikian juga menjauhi larangan-larangan Allah. Amin ya rabbal alamin. Para dewan juri, para al-mukarramun yang saya muliakan dan dirahmati Allah SWT. Jadi anak-anak kami santriwan santriwati ini alhamdulillah telah menyelesaikan hafalan hadis. Ada yang 100 hadis, ada yang 50 hadis, ada yang 40 hadis, sesuai dengan kelas-kelas dan kemampuan mereka masing-masing. Dan alhamdulillah 100 dan 50 serta 40 hadis ini mereka hafalkan alhamdulillah kurang dari 1 bulan atau 30 hari. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi tanda bahwa keberkahan bersama kita dan mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya kami selaku pimpinan Pondok Pesantren Majelis Taklim Ihya Ulumuddin dan Majelis Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin dan Majelis Taklim Sirajul Ummah serta Diniyah Sirajul Ummah mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada al-mukarramun, para tuan guru selaku para juri, dan memohon maaf bila ada kekurangan di dalam penyambutan kami, mulai dari berjalannya acara uji publik hadis 100 hadis, 50 dan 40 hadis ini sampai berakhirnya nanti. Ini yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ada berkah manfaatnya dan menjadi pegangan hidup kita dalam dunia fana ini menuju alam kekal abadi, kebahagiaan nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku santriwan santriwati yang saya cintai banggakan dan mudah-mudahan rahmat Allah SWT. Uji publik atau pengetesan 100 hadis dari jumlah berapa orang? 11 orang yang telah menghatam 100 hadis daripada kitab hadis Al-Latifah. Segera kita akan laksanakan dengan sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan peserta yang pertama yang akan diuji pada malam hari ini adalah peserta atas nama anak kami Dara Muhammad, anak kami Ziyadi bin Muhsin. Kepada anak kami Ziyadi bin Muhsin, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa qala al muhaddisu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa min masyayikhina wa bi ulumi sa'iris sadatina shalihin fid dharain. Amin. Amin ya rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, likulli syai'in tariqun wa tariqul jannati al-ilmu. Terjemahkan hadis tersebut dan sebutkan pada urutan berapa hadis tersebut. Perkenalkan, nama saya Zadi Syarifullah, alamat Langko, kelas 2 SMA. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap sesuatu itu ada jalannya dan jalan menuju surga itu adalah ilmu. Hadis yang ketiga. Pertanyaan yang kedua. Bacakan hadis yang ketujuh lengkap dengan terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halaka ummati fi syai'aini, tarkul ilmi wa jam'il mali.
Hancurnya atau binasanya umatku karena dua sesuatu, meninggalkan ilmu dan memperbanyak harta. Hadis yang ketujuh. Marah itu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, marah itu merusak iman, sebagaimana empedu merusak akan madu. Terjemahkan hadis tersebut dan sebutkan urutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghadabu yufsidul imana kama yufsidus sabirul asala. Hadis yang ke-18. Pertanyaan yang keempat. Alaikum bisidqi fa innahu babun min abwabil jannah. Hadis berapakah itu? Hadis yang ke-31. Pertanyaan yang kelima. Idza arafal gulamu yaminahu min shimalihi famurhu bis salati. Terjemahkan hadis tersebut dan sebutkan urutan hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila telah mengetahui oleh anak kecil bagian kanannya dari bagian kirinya, maka perintahkanlah untuk sholat. Hadis yang ke-53. Pertanyaan yang keenam. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis berapakah itu? Hadis yang ke-84. Pertanyaan yang ketujuh. Ma nahala walidun waladan afdala min adabin hasanin. Terjemahkan hadis tersebut dan sebutkan urutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pemberian seorang bapa kepada anaknya yang lebih baik daripada adab yang mulia. Hadis yang ke-66. Pertanyaan yang ke-8. Bacakan hadis yang ke-52. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadul ibadi ilallahi man kana thawbahu khairan min amalihi. Man kana thawbahu, panjang baan. Man kana thawbahu khairan min amalihi. Lanjut, artikan. Perbuatan seorang hamba yang paling dibenci oleh Allah adalah barang siapa yang lebih bagus pakaiannya daripada perbuatannya. Ulang sekali lagi. Perbuatan hamba yang paling dibenci oleh Allah adalah barang siapa yang lebih baik pakaiannya daripada perbuatannya. Abghadul ibadi ilallahi man kana thawbahu khairan min amalihi. Hamba yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang pakaiannya lebih baik daripada amalannya, bukan perbuatan hamba. Pertanyaan yang ke-9. Bacakan hadis yang ke-61. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al kalimatu thayyibatu shadaqatun. Perkataan yang baik itu adalah sedekah. Bacakan hadis yang ke-77 lengkap dengan terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhul jannata jasadun guziya biharamin. Hadis yang ke-77 lengkap dengan terjemahannya.
Al-haditsus sabi' wa sab'un qala Rasulullah sallam at-tajiru saduku al-aminu ma'an nabi was-siddiqin was-syuhada'i was-sholihin. Alhamdulillah. Selesai sudah 10 pertanyaan bagi anak kami atas nama Ziyadi Muhsin. Kepadanya dipersilakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami panggil anak kami atas nama Arta. Ayaram mata sebelonan. Ayaram saya kebelon. Nah, perkenalkan diri terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abid Tolan Martayudi. Saya berasal dari Desa Lajut, Kecamatan Pretengah. Kelas sudah lulus. Widi, kelas sudah lulus. Lulus apa? Lulus TK atau lulus apa? Hah? Aliyah. Perhatikan pertanyaan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaddits rahimahullahu taala. Adibu auladakum ala thalathi hisalin. Hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil qur'ani. Terjemahkan hadis tersebut dan sebutkan urutannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-hadisu rahimallahu taala wa nafa'ana bihi ulumihi wa bi ulumin masyayikhina wa bi ulumi sa'iri sadatina sholihin fid daraini. Hadis yang pertama yang berarti ajarkanlah oleh kalian terhadap anak-anak kalian mencintai nabi kalian dan mencintai keluarganya dan membaca Al-Quran. Hadis yang pertama. Bacakan hadis yang ke-9 lengkap dengan terjemahannya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alimu auladakum as-sibahata war-rimayata." Ajarkanlah oleh kalian terhadap anak-anak kalian berenang dan memanah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahibba lin-nasi ma tuhibbu li nafsika." Terjemahkan hadis tersebut dan sebutkan urutannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Cintalah terhadap manusia sebagaimana engkau cinta terhadap dirimu sendiri." Bacakan hadis yang ke-25. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyahsin ila jarihi." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbuat baiklah kepada tetangganya. Tiap-tiap yang memabukkan itu adalah khamar dan tiap-tiap yang memabukkan itu haram. Sebutkan atau bacakan lafaz hadis tersebut dan urutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun." Hadis yang ke-35. Pertanyaan hakepire nanti baru. Pertanyaan yang kelima. Zul wajhaini fid dunya ya'ti yaumil qiyamati wa lahu wajhani min narin. Terjemahkan hadis tersebut dan sebutkan urutannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang yang memiliki dua wajah di dunia akan datang pada hari kiamat baginya dua wajah di neraka. Hadis yang ke-43. Pertanyaan yang ke-6. Pertanyaan yang ke-6, idza adzanal muadzinu yaumal jumu'ati harumal amalu. Apa arti hadis tersebut dan sebutkan urutannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila telah azan orang yang muazin,
pada hari Jumat maka haram bekerja. Hadis yang ke-54. Hadis yang ke-7. 7. Hadis yang keberapa tadi itu? Hadis yang ke-54. Bacakan hadis yang ke-61 lengkap dengan terjemahannya. Pertanyaan yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-61. Al-kalimatut thayyibu shadaqatun. Kalimat yang baik itu adalah sedekah. Al-kalimatut thayyibatu shadaqatun. Al-kalimatut thayyibatu shadaqatun. Bukan al-kalimatut thayyibu, tapi al-kalimatut thayyibatu shadaqatun. Pertanyaan yang ke-8. Al-khadi'atu finnar. Apa arti hadis tersebut dan sebutkan urutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang al-khadi'atu finnar, orang yang mencaci maki itu di dalam neraka. Hadis yang ke-78. Bacakan hadis yang ke-70. Bacakan hadis yang ke-79. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-79. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacakan hadis yang ke-79. Hadis yang ke-79 berbunyi, La yadkhulul jannah man ghassana falaysa minna. Man ghassana falaysa minna. Hadis yang terakhir, hadis yang ke-10. Hadis yang pertanyaan yang ke-10 begitu, bukan hadis yang ke-10. Pertanyaan yang ke-10. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Terjemahkan hadis tersebut dan sebutkan urutannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak wajib taat terhadap makhluk pada bermaksiat kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami panggil peserta berikutnya atas nama Yuda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Yuda Hizon Ardiansah dari Juring, kelas 1 SMA. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa qala al-muhadditsu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi syayikhina wa bi ulumi sa'iri sadatina sholihin fid dharaini amin. Afdhalud du'ai antas ala rabbakal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Terjemahkan hadis tersebut dan sebutkan urutannya. Hadis yang ke-99, doa yang paling afdal. Afdhalud du'ai antas ala rabbaka al afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Doa yang paling afdal kepada Tuhanmu meminta kesehatan di dunia dan di akhirat. Bacakan hadis yang ke-97. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'al haqqu wa zahaqal batil, ja'al haqqu wa ma yubitul batil wa ma yu'iduhu. Telah datang kebatilan dan musnahlah telah datang kebenaran dan musnahlah kebatilan. Telah datang kebenaran dan tidak akan mulai kebatilan dan tidak akan pernah datang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihtarisu minan nasi bisu'iz zanni. Terjemahkan hadis tersebut lengkap dengan urutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhati-hatilah daripada manusia dengan berprasangka yang buruk. Hadis yang ke-70, hadis yang ke-70, hadis yang ke-76. Hadis yang 87. Hadis yang ke-94. Pertanyaan yang keempat.
La'anallahu man adalla a'ma 'anit tariqi. Terjemahkan hadis tersebut lengkap dengan urutannya. Hadis yang ke-87, dilaknat orang yang menyesatkan orang yang buta di jalan. Ulang. Dilaknat orang yang menyesatkan orang yang buta di jalan. La'anallahu man adalla a'ma 'anit tariq. Dilaknat oleh Allah atau Allah melaknat orang-orang yang menyesatkan orang yang buta dari jalan. Pertanyaan yang kelima, barang siapa yang menipu maka bukan termasuk golongan kami, golongan kita. Terjemah apa bunyi lafaz hadis tersebut? Hadis yang ke-79, man ghassana falaysa minna. Tidak ada iman bagi orang-orang yang tidak memiliki malu baginya. Bacakan lafaz hadis tersebut. Hadis yang ke-78, la imana liman la haya'alahu. Pertanyaan yang ketujuh, al-muslimu mir'atul muslim. Terjemahkan hadis tersebut dan berapa urutannya. Hadis yang ke-71, Muslim itu cerminnya seorang muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang ke-8, al-kadzibu mujanibul imani. Terjemahkan hadis tersebut. Hadis yang ke-64, berbohong itu menjauhkan iman. Pertanyaan yang ke-9, as-salatu imaduddin wa miftahu kulli khairin. Terjemahkan hadis tersebut. Salat itu tiangnya agama dan pembuka segala kebaikan. Pertanyaan yang ke-9. 9 atau 10? Pertanyaan yang ke-10 atau pertanyaan terakhir. Laisal mu'minu billadhi yashba'u wajaruhu jai'un ila jambihi. Terjemahkan hadis tersebut dan sebutkan urutannya. Tidak dikatakan orang yang mukmin muslim. Laisal mu'minu billadhi yashba'u wajaruhu jai'un ila jambihi. Tidak dikatakan orang yang mukmin orang yang kenang sementara tangannya lapar di sampingnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berikutnya kami panggil peserta atas nama Adit. Arwan Dati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Pratama, kelas 3 Sanawiyah, alamat Landak. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama, bacakan hadis yang ke-8 lengkap dengan terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-muhaddisu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina wa bi ulumi sa'iri sadatina sholihin fid dharaini amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katimul ilmi yal'anhu kulli shay'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang yang menyembunyikan ilmu dilaknat tetap sesuatu. Hadis yang ke-8. Su'ul khuluqi. Pertanyaan kedua, su'ul khuluqi yufsidul amala kama yufsidus sabiru al-asala. Terjemahkan hadis tersebut lengkap. Rasulullah SAW bersabda, akhlak yang jelek itu merusak amal sebagaimana merusak empedu akan madu. Pertanyaan yang ketiga, bacakan hadis yang ke-18 lengkap dengan terjemahannya. Qala Rasulullah SAW, al-ghadabu yufsidul imana kama yufsidus sabirul asala. Marah itu merusak iman sebagaimana merusak empedu akan madu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka
hendaklah berbuat baik kepada tetangganya. Apa bunyi lafaz hadis tersebut? Pertanyaan yang kelima. Qala Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi. Hadis yang ke-25. Pertanyaan yang keenam. Man at'ama musliman jai'an at'amahullahu min thimaril jannati. Terjemahkan hadis tersebut dan sebutkan urutannya. Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang memberikan makan orang muslim yang lapar, maka Allah akan memberikannya makan dari buah-buahan surga. Hadis yang ke-38. Bacakan hadis yang ke-45 lengkap dengan terjemahannya. Qala Rasulullah SAW, halakatir rijalu hina atawatin nisa'i. Celakanya seorang laki-laki itu ketika mentaati perempuan. Hadis yang ke-45. Pertanyaan yang ketujuh. Pertanyaan yang ketujuh. Ad-du'a'u la yuraddu bainal adani wal iqamati. Apa arti hadis tersebut? Doa tidak akan tertolak antara azan dengan iqamah. Hadis yang ke-56. Bacakan hadis yang ke-61. Qala Rasulullah SAW, al-kalimatut thayyibatu sadaqatun. Kalimat yang baik itu adalah sedekah. Bacakan yang ke-8 ya. Yang ke-9. Bacakan hadis yang ke-64. Qala Rasulullah SAW, al-kazibu mujanibul iman. Berbohong itu merusak iman. Hadis yang terakhir atau pertanyaan yang terakhir. Huffatil jannatu bil makarihi wa huffatin naru bis syahwati. Terjemahkan hadis tersebut dan sebutkan urutannya. Surga itu dihiasi dengan perkara-perkara yang tidak disenangi, dan neraka itu dihiasi dengan perkara-perkara yang disenangi. Hadis yang 91. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya atas nama Zul Fikar. Arwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkarnain, alamat Joreng, kelas 1 SMA. Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabil kiram ajmain. Faqala al-muhaddisu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sayyidina wa bi ulumi sayyidi sayyidina salihin fid dharaini. Amin. Perhatikan, jangan membaca muqaddimah sebelum ditanya. Kalian hanya memperkenalkan diri, sebut nama, sebut kelas, sebut alamat. Kalian membaca muqaddimah setelah di soal, ya? Setelah di soal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aratta an tazkura uyuba ghairika fadhkur uyuba nafsika." Terjemahkan hadis tersebut dan sebutkan urutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aratta an tazkura uyuba ghairika fadhkur uyuba nafsika." apabila kalian ingin menyebut kejelekan orang lain, maka sebutlah kejelekan dirimu sendiri. Hadis yang ke-14. Bacakan hadis yang ke-55. Hadis yang ke-55. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin wa miftahu kulli khairin. Salat itu adalah tiang agama dan kunci tiap-tiap kebaikan. Soal yang ketiga, bacakan hadis yang ke-57 lengkap dengan terjemahannya. Hadis yang ke-57. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah namamun. Tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah
mereka yang paling baik akhlaknya. Sebutkan atau bacakan lafaz hadis tersebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqan. Hadis yang ke-60. Pertanyaan yang ke-5. Ar-riya'u asyirkul asgharu. Apa terjemahan hadis tersebut? Riya adalah syirik kecil. Hadis yang ke-63. Pertanyaan yang ke-6. Al-khadi'atu finnar. Apa arti hadis tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang yang menghina-hina itu di dalam neraka. Hadis yang ke-78. Hadis yang ke-68. Pertanyaan yang ke-7. Man la yarhamu la yurham. Apa arti hadis tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak mengasihi maka dia tidak akan dikasihi. Hadis yang ke-65. Pertanyaan yang ke-8. Bacakan hadis yang ke-74. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadal faqra ayakuna kufran. Nyalisnya kefakiran itu menyebabkan kekafiran. Kadal faqru ayakuna kufran. Nyalisnya kefakiran itu menyebabkan kekafiran. Pertanyaan yang ke-9. Tuba liman tala umruhu wa hasuna amaluhu. Terjemahkan hadis tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, beruntunglah orang-orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Pertanyaan yang terakhir. Bacakan hadis yang ke-99. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalud du'a antas ala rabbukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, doa yang paling afdal adalah engkau memohon kepada Tuhanmu ampunan dan kesehatan di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta berikutnya atas nama Marzuki Arwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Marzuki dari Kating kelas 2 SMA. Bismillahirrahmanirrahim. Bacakan hadis yang ke-100 lengkap dengan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al kiram ajma'in. Qala al muhaddits rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina wa fataha alaina bi barakatihi fid daraini amin. Amin. Hadis yang ke-100. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak husuk, dan dari doa yang tidak didengar, dan dari jiwa yang tidak pernah cukup, dan dari doa yang tidak bermanfaat, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Al-iktisadu fin nafaqati nisful ma'isyati. Terjemahkan hadis tersebut dan sebutkan urutannya. Berhati-hatilah di dalam perbelanjaan, karena sesungguhnya perbelanjaan itu setengah daripada kehidupan. Hadis ke-95. Pertanyaan yang ketiga. Jubilatil qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha wa bugdi man asaa ilaiha. Terjemahkan hadis tersebut. Dihiasi hati-hati itu terhadap mencintai orang yang berbuat baik kepadanya dan membenci orang yang berbuat jahat kepadanya. Pertanyaan yang keempat. Bacakan hadis yang ke-93. Ibtagur rif'ata indallah. Berhati-hatilah, tuntutlah posisi yang mulia di sisi Allah. Ibtagur rif'ata indallah. Tuntutlah posisi yang mulia di sisi Allah. Pertanyaan yang kelima. La'anallahu man adalla. Pertanyaan yang kelima. La yadkhulul jannata khibbun wala bakhilun wala mannanun. Terjemahkan hadis tersebut.
Tidak akan masuk surga orang yang buat mudarat dan orang yang pelit dan orang yang mengucap-ucap kebaikannya. Pertanyaan yang keenam, bacakan hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11, al-jama'atu rahmatun wal furqatu azabun. Pertanyaan yang ke-7, apa bunyi hadis yang ke-13? Ahibba lin nasi ma tuhibbu li nafsika. Cintailah terhadap manusia itu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Pertanyaan yang ke-8, malu itu adalah merupakan kebaikan seluruhnya. Hadis ke-15, al-haya'u khairun kulluhu. Pertanyaan yang ke-9, katimul ilmi yal'anhu kullu syai'in. Terjemahkan hadis tersebut. Orang yang menyembunyikan ilmunya itu akan dilaknat oleh tiap-tiap sesuatu. Pertanyaan yang terakhir, likulli syai'in miftahun wa miftahul jannati hubbul masakin wal fuqara. Terjemahkan hadis tersebut. Bagi setiap sesuatu itu memiliki kunci, dan kunci menuju surga adalah mencintai orang-orang miskin dan mencintai orang-orang fakir. Hadis yang keempat. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arwan, mungkin pelugum saya sekat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusron Akbari dari Desa Pengadang, Kecamatan Perai Tengah, Kabupaten Lombok Tengah. Kelas saya menduduki bangku kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhadditsu rahimahullahu taala, qala Rasulullah sallam, al-iktisadu fin nafaqati nisful ma'isyati. Hadis berapakah itu dan terjemahkan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil kiram ajmain. Faqala al-muhadditsu rahimallahu taala wa bi ulumihi wa bi ulumi syaihina wa bi ulumi syairi sayyidina shalihina fid dharainin amin. Amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhati-hatilah dalam menafkahkan, karena itu sebagian dari kehidupan. Hadis yang ke-95. bacakan hadis yang ke-85 lengkap dengan terjemahannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a li ghaniyin li ajli ginahu zahaba thulusadinahu. Yang artinya, barang siapa yang tawaduk kepada orang kaya karena sebab kekayaannya, maka telah pergi 2/3 agamanya. Pertanyaan yang ketiga, min husni islamil mar'i tarku ma la yanih. Terjemahkan hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik Islamnya seorang itu adalah meninggalkan perkara yang tidak berguna baginya. Hadis yang ke-84. Pertanyaan yang keempat, la imana liman la haya alahu. Apa terjemahan hadis tersebut? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada iman bagi orang tidak ada malu baginya. Hadis yang ke-78. Pertanyaan yang kelima, la yasba'a mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahul jannata. Apa arti hadis tersebut? Tidak akan kenyang orang mukmin dari kebaikan sampai dia berada di ujung surga. Hadis yang ke-72. Bacakan hadis yang ke-77. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata jasadun ghaziya biharamin. Yang artinya, tidak akan masuk surga jasad yang diberi makan dengan barang haram. Pertanyaan yang ke-8. Laisa sadidu bisur'ati, innamas sadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Apa bunyi terjemahkan hadis tersebut? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, tidak termasuk orang kuat orang yang pemberani itu, akan tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika marah. Pertanyaan yang ke-9,
la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibarin. Terjemahkan hadis tersebut dan sebutkan urutannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya tidak akan masuk surga orang yang terdapat di hatinya kesombongan sebesar biji zarah. Itu hadis yang ke-59. Pertanyaan terakhir, bacakan hadis yang ke-60. Bacakan hadis yang ke-59. Pertanyaan yang ke-10, bacakan hadis yang ke-59. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun. Yang artinya, lengkap dengan artinya. Barang siapa yang membuat-buat pada perkara perintah kami dan itu bukan darinya, maka dia tertolak. Man ahdatsa fi amrina hadza fa ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang membuat-buat pada urusan kami, maka Dia tertolak. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya atas nama Ari Lasso. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harihawan, bisa dipanggil Hari. Saya dari Lelong, kelas 3 MA. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhadditsu rahimahullahu taala, katimul ilmi yal'anuhu kullu syai'in. Terjemahkan hadis tersebut dan sebutkan urutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang membunyikan ilmu itu dia akan dilaknat oleh segala sesuatu. Hadis yang ke-8. Bacakan hadis yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahibba lin nasi ma tuhibbu li nafsika, yang artinya cintailah oleh kalian manusia itu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Su'ul khuluqi yufsidul amala kama yufsidus sabiru al asala. Hadis keberapakah itu? Hadis yang ke-17. Al-ghadabu yufsidul imana kama yufsidus sabiru al asala. Pertanyaan yang kelima, apa terjemahan hadis tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marah itu merusak daripada iman, sebagaimana merusaknya empedu akan rasa madu. Terus hadis yang ke-18. Pertanyaan yang ke-6, Al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Terjemahkan hadis tersebut dan sebutkan urutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasad itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana melalapnya api akan kayu bakar. Hadis yang ke-20. Bacakan pertanyaan ke-7. Bacakan hadis yang ke-53. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arafal gulamu yaminahu min shimalihi famuruhu bis salati, yang artinya apabila telah mengetahui seorang anak itu bagian yang kanan daripada bagian yang kirinya, maka perintahkanlah dia untuk salat. Hadis yang ke-8. Bacakan hadis yang ke-63 lengkap dengan terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-riya'u asyirkul asgharu, yang artinya riya itu adalah syirik yang kecil. Hadis yang ke-9. Bacakan hadis yang ke-67. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'ma lahul mar'ati migzaluha, yang artinya sebaik-baik kesibukan seorang perempuan adalah menjahit. Pertanyaan yang ke-9. Bacakan hadis yang ke-73. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-a'malu bil khawatimi, yang artinya amal perbuatan itu tergantung pada akhirnya. Pertanyaan yang terakhir, huffatil jannatu bil makarihi wa huffatin naru bis syahawati.
Terjemahkan hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surga itu dihiasi dengan perkara-perkara yang tidak disenangi dan neraka itu dihiasi dengan perkara-perkara yang disenangi. Hadis yang ke-91. Alhamdulillah, syukur. Tamam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya Emet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wira Hamdani, alamat Lendak, kelas 3 Aliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bacakan hadis yang ke-87. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi kiram ajmain. Amma ba'du. Wa qala al-muhaddits rahimahullah wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bilumihi wa bilumi masyayikhina wa bilumi sayyidi sadatina salihin fid dharain. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ke-87. La'anallahu man adalla a'ma anit tariqi. Allah melaknat orang yang menyesatkan orang buta di jalanan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihatu. Terjemahkan hadis tersebut lengkap dengan urutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-89, ad-dinun nasihatu. Agama itu adalah nasihat. Pertanyaan yang ke-7. Bacakan hadis yang ke-90. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdul jihadi kalimatu adlin inda sultanin jairin. Jihad yang paling abdul adalah ucapan yang baik atau benar kepada pemimpin yang zalim. Pertanyaan yang keempat. Bacakan hadis yang ke-100 lengkap dengan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yasma' wa min qalbin la tashba' wa min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung padamu dari hati yang tidak khusyuk, dan dari doa yang tidak didengar, dan dari hati yang tidak pernah cukup, dan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Pertanyaan yang kelima. Bacakan hadis yang ke-95. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-iqtisadu fi nafaqatin nisful ma'isati. Berhati-hatilah dalam menafkahkan hartamu daripada setengah kehidupan. Pertanyaan yang ke-6. Man tawaddo'a li ghaniyin li ajli ginahu dhahaba thulutsa dinihi. Terjemahkan hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tawaduk kepada orang kaya sebab kekayaannya, maka telah hilang sepertiga dari agamanya. Pertanyaan yang ke-7. Hadis yang 85. Pertanyaan yang ke-7. Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh. Apa terjemahan hadis tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Hadis yang ke-81. Pertanyaan yang ke-8. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yani. Hadis berapakah itu? Hadis yang ke-84. Pertanyaan yang ke-9. Al jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Apa terjemahan hadis tersebut? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjamaah itu mendatangkan rahmat, dan bercerai atau berpisah itu mendatangkan azab. Hadis pertanyaan yang terakhir. Allimu auladakum as-sibahata war-rimayata. Terjemahkan hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkanlah oleh kalian anak-anak kalian berenang dan memanah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mazlin, alamat Kating, kelas 2 SMA. Bismillahirrahmanirrahim. Bacakan hadis yang ke-35.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muhaddits rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumi syaikhinina wa bi 'ulumi sadatina sholihin fid dharain amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ke-35, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Terus terjemahan, Tiap-tiap yang mabukan itu khamar dan tiap-tiap yang mabukan itu haram. qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertanyaan yang kedua, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilhi. Terjemahkan hadis tersebut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ke-36, barang siapa yang menunjukkan kebaikan maka baginya pahala seperti orang yang mengerjakannya. Pertanyaan yang ketiga, bacakan hadis yang ke-32. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Terjemahannya, Wajib atas kalian untuk bersifat jujur karena sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan. pertanyaan yang keempat, kullu ma'rufin shadaqah. Apa arti hadis tersebut? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap kebaikan itu adalah sedekah. Pertanyaan yang kelima, bacakan hadis yang ke-54. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza azana al-muazzinu yaumal jumati haramal amalu. Lengkap dengan terjemahannya. Apabila telah azan orang yang azan pada hari Jumat maka haram untuk bekerja. Pertanyaan yang keenam, bacakan hadis yang ke-81 lengkap dengan terjemahannya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ke-81, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebagai manusia adalah yang bertambah umurnya dan baik perbuatannya. Hadis yang ke-81. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mu'tarakul manaya baina sitin ila sab'in. Terjemahkan hadis tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masa-masa meninggalkan cita-cita di antara 60 tahun dan 70 tahun. Pertanyaan yang ke-8, al-a'malu bil khawatimi. Terjemahkan hadis tersebut. Amal perbuatan itu tergantung pada akhirnya. Pertanyaan yang ke-9, bacakan hadis yang ke-84. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ke-84, min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Pertanyaan yang terakhir, bacakan hadis yang ke-99 lengkap dengan maknanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalud du'a anta sala rabbakal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Doa yang paling afdal adalah engkau meminta terhadap Tuhanmu ampunan dan kesehatan di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir nih, Isa terakhir nih, sasatus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Umar, alamat Langko, kelas 3 SMA, kelas 2 SMA. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, halaku ummati fi syai'aini, tarkil ilmi wa jam'il mali. Terjemahkan hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqala al-muhadditsu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi syaikhina wa bi ulumi sa'iri sadatina sholihin fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celaka umatku karena dua sesuatu, meninggalkan ilmu dan mengumpulkan harta. Hadis yang ke-7. Pertanyaan yang kedua, bacakan hadis yang ke-5. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu khazainu wa miftahuha as-su'alu. Ilmu adalah yang tersimpan di dalam gudang dan kuncinya adalah bertanya. Pertanyaan yang ketiga, bacakan hadis yang ke-11. Wa qala Rasulullah, terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jama'atu rahmatun wal furqatu azabun.
berjamaah mendatangkan rahmah dan berpisah mendatangkan azab. Hadis yang pertanyaan yang keempat, apa bunyi hadis ke-17? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ul khuluqi yufsidul amala kama yufsidus sabirul asalah. Pertanyaan yang kelima, ni'ma lahwul mar'ati mikzaluha. Hadis keberapakah itu dan terjemahkan? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik kesibukan seorang perempuan adalah jahitannya. Hadis yang ke-74. Pertanyaan yang ke-6, bacakan hadis yang ke-68. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi hadis yang ke berapa itu? Ni'malahul mar'ati mikzaluha, itu hadis yang ke berapa? 67. Bacakan hadis yang ke-68. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al khadi'atu finnari. Orang-orang yang menghina itu di dalam neraka. Pertanyaan yang ke-6, man la yarham la yurham. Apa terjemahan hadis tersebut? Barang siapa yang tidak mengasihi tidak dikasihi. Hadis yang ke-70. Bacakan hadis yang ke-77. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah jasadun ghudhiya biharamin. Tidak akan masuk surga tubuh yang diberi barang yang haram. Hadis yang ke-77. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis keberapakah itu? Hadis yang ke-84. Pertanyaan yang ke-9. La imana liman la haya'a lahu. Apa terjemahan hadis tersebut? Tidak beriman terhadap orang-orang yang tidak ada malu baginya. Hadis yang ke-78. Pertanyaan yang terakhir atau yang ke-10. Ja'al haqqu wa zahaqal batilu. Ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'idu. Apa bunyi atau apa terjemahan hadis tersebut? Nabi SAW bersabda, telah datang kebenaran dan musnah kebatilan. Telah datang kebenaran dan tidak akan pernah mulai kebatilan dan tidak akan terulang. Hadis yang ke-97. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah selesai menguji para santriwan yang menghafal 100 hadis. Berikutnya kita akan melanjutkan ke para santriwan dan santriwati yang menghafal 50 hadis.